Bayangin deh, selama ribuan tahun, daratan yang kita kenal sekarang sebagai Jepang itu kayak sebuah misteri. Seolah-olah para dewa sengaja menyembunyikannya dari seluruh dunia. Sebuah negeri purba di mana alam liar berkuasa penuh. Nah, dari sinilah sejarah Jepang berawal. Di sebuah dunia yang dihuni roh-roh dan dewa-dewi alam, sebuah masyarakat yang hidup dengan sangat harmonis akan segera diubah selamanya oleh kekuatan baru yang datang dari seberang lautan. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada masyarakat Jomon. Mereka ini seniman yang hidup selaras banget sama hutan selama ribuan tahun. Terus dari barat datanglah orang-orang Yayoi. Mereka ini bukan cuma bawa teknologi pertanian padi dan logam loh, mereka membawa sebuah revolusi mental, yaitu konsep kepemilikan. Nah, untuk pertama kalinya, tanah jadi sesuatu yang harus dipertahankan. Dan logam yang tadinya bisa jadi cangkul untuk membeli kehidupan, sekarang juga ditempa jadi pedang yang mematikan. Di tengah-tengah kekacauan perang antar suku ini, muncullah sesosok figur yang memegang kendali bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan sihir. Namanya Ratu Himiko. Dia ini semacam poros spiritual yang menyatukan klan-klan yang tadinya saling serang. Otoritas spiritual inilah yang kemudian berevolusi jadi kekuatan politik. Waktu klan Yamato mengklaim kalau mereka itu keturunan langsung dari Dewi Matahari, Amaterasu. Sebuah klaim ilahi yang melegitimasi kekuasaan mereka dan jadi dasar bagi garis keturunan kekaisaran Jepang sampai 1000 tahun ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke era di mana kuas para penyair dan bangsawan istana digantikan oleh tajamnya bilah pedang. Zaman di mana sebuah kelas prajurit baru bangkit dari bayang-bayang untuk memerintah Jepang selama 700 tahun ke depan. Bayangin aja, di Heian-kyo atau Kyoto, para bangsawan itu menciptakan sebuah dunia yang artifisial, benar-benar terputus dari realitas. Hidup mereka itu cuma soal keindahan, di mana skandal percintaan jauh lebih menarik daripada berita kelaparan di luar sana. Tapi iya, di balik tirai sutra yang tebal itu, fondasi negara sebenarnya lagi digerogoti. Nah, terus siapa yang jagain para parasit indah ini? Mereka adalah saburao, artinya mereka yang melayani, atau yang kita kenal sebagai samurai. Awalnya mereka ini cuma dianggap anjing penjaga, dipandang sebelah mata. Tapi, para bangsawan yang anggun itu lupa satu hukum alam yang paling dasar. Mereka yang pegang pedang pada akhirnya bakal sadar kalau leher majikan mereka itu sama lunaknya dengan leher musuh. Momen ini, wah ini benar-benar klimaks dari perang Genpei. Nenek dari Kaisar Antoku yang baru berumur 6 tahun menggendongnya dan lompat ke laut yang bergolak. Kematiannya itu bukan cuma tragedi loh, itu adalah simbol tenggelamnya otoritas kekaisaran yang lama, yang digantikan oleh realitas kejam dari besi dan darah kaum samurai. Nah, ini dia langkah jenius dari Yoritomo. Dia nggak pindah ke Kyoto, dia tahu kota itu adalah rawa politik yang bakal menumpulkan jiwa prajuritnya. Jadi, sebagai gantinya, dia menciptakan sistem pemerintahan ganda. Kaisar tetap jadi simbol ilahi di Kyoto, tapi shogun di Kamakura yang pegang kendalinya tak atas pajak, hukum dan yang paling penting, atas pedang. Jadi ceritanya gini, waktu kekaisaran Mongol yang super kuat menuntut Jepang buat tunduk, jawaban dari Kamakura simple, kepala utusannya dipenggal. Invasi pun terjadi. Dan pas Jepang udah diambang kehancuran, tiba-tiba sebuah topan monster datang dan menenggelamkan seluruh armada Mongol. Tapi, ironisnya, kemenangan ilahi ini justru jadi racun, karena perangnya bersifat defensif, nggak ada tanah rampasan buat dibagikan ke para samurai. Akibatnya, mereka bangkrut dan kecewa, yang akhirnya meretakkan fondasi kesetiaan mereka kepada shogun. Kekecewaan itu akhirnya jadi bom waktu yang meruntuhkan keshogunan Kamakura dan menjerumuskan Jepang ke dalam 1 abad perang saudara, dan panggung pun kini telah disiapkan untuk 3 sosok luar biasa yang akan menyatukan kembali negeri ini dari api peperangan. Ketiga orang ini ibaratnya kayak 3 elemen yang beda banget. Nobunaga itu api yang membakar habis tatanan lama. Hideyoshi, yang asalnya cuma anak petani, itu bagaikan air yang membentuk ulang landscape politik. Dan Ieyasu, dia adalah tanah yang sabar menunggu, sebelum akhirnya menelan semuanya. Dan ini nih yang benar-benar nunjukin kejeniusan Nobunaga. Sementara samurai lain meremehkan senapan api sebagai senjata yang gak terhormat, Nobunaga justru melihat masa depan. Di Nagashino, dia mengubah pasukannya jadi semacam mesin pembunuh otomatis. Pembantaian ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah lonceng kematian bagi era kavaleri berkuda dan kehormatan samurai yang tradisional. Nah, setelah Nobunaga dan Hideyoshi nggak ada, Ieyasu memainkan kartu terakhirnya. Di Sekigahara, dia nggak cuma ngandelin kekuatan.
Dia main poker dengan jiwa manusia, memanipulasi salah satu jenderal kunci lawan buat berkhianat di tengah-tengah pertempuran. Kemenangan ini bukan cuma kemenangan militer, tapi kemenangan psikologis yang akhirnya mengakhiri era perang saudara. Ieyasu akhirnya menang, dan hasilnya 2,5 abad kedamaian yang luar biasa. Tapi, ada tapinya, kedamaian ini datang dengan harga yang sangat mahal. Jepang memasuki era yang bisa kita sebut sangkar emas, indah dan damai, tapi terkunci dari dunia luar dan dikendalikan sepenuhnya. Ini adalah salah satu instrumen utama dari tirani damai Tokugawa. Dengan memaksa para daimyo buat menghabiskan kekayaan mereka bolak-balik ke ibu kota Edo dan menyandera keluarga mereka, keshogunan secara efektif mengubah serigala-serigala feodal yang berbahaya menjadi anjing pudel yang jinak dan patuh. Cerdik sekaligus kejam kan? Jadi, di bawah kebijakan Sakoku, Jepang itu membungkus dirinya sendiri dalam kepompong isolasi. Kekristenan yang dianggap ancaman karena menuntut kesetiaan pada kekuatan asing diberantas tanpa ampun. Dan yang paling ironis dari semuanya, para samurai, kelas prajurit itu jadi nggak relevan lagi. Mereka berubah dari petarung jadi birokrat yang kerjanya cuma nyalin dokumen pajak. Kisah ini tuh kayak letupan terakhir dari jiwa samurai yang lama. Sekelompok samurai tak bertuan membalaskan dendam tuan mereka, sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum negara, tapi justru memenuhi kode moral Bushido. Mereka jadi legenda nasional justru karena tindakan mereka itu udah ketinggalan zaman. Sebuah perayaan romantis dari semangat yang sebetulnya udah nggak punya tempat lagi di dunia yang baru dan damai itu. Selama 200 tahun, Jepang tertidur lelap dalam mimpi indahnya. Tapi, ilusi itu tiba-tiba pecah berkeping-keping saat monster baja dari barat datang buat mendobrak pintu yang udah lama terkunci. Dan coba lihat deh seberapa cepat semuanya runtuh. Sebuah rezim yang berdiri kokoh selama 250 tahun hancur dalam waktu kurang dari 1 generasi. Kedatangan kapal hitam Amerika bukan cuma membuka paksa sebuah negara, tapi juga menyalakan sumbu nasionalisme yang menyatukan musuh-musuh bebuyutan di bawah satu slogan, hormati kaisar, usir orang barbar. Dan disinilah letak ironi terbesar dalam sejarah samurai. Para pejuang dari Satsuma dan Choshu yang berjuang keras untuk memulihkan kekuasaan kaisar, pada akhirnya sadar bahwa mereka itu sebenarnya lagi menggali kuburan untuk kelas mereka sendiri. Pemerintah Meiji yang baru menghapuskan sistem kasta, melarang mereka bawa pedang, dan secara efektif menghancurkan dunia samurai untuk selamanya. Tujuannya cuma satu, modernisasi. Saigo Takamori yang notabene adalah pahlawan restorasi itu sendiri, akhirnya malah memimpin pemberontakan samurai terakhir melawan dunia baru yang ia bantu ciptakan. Pasukannya yang cuma bersenjata pedang dihancurkan oleh tentara modern pemerintah. Kematiannya menjadi penutup yang sangat tragis bagi sebuah era yang telah berlangsung selama 700 tahun. Jadi dengan gugurnya samurai terakhir, berakhirlah era pedang. Jepang bangkit sebagai negara modern yang kuat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, pedang mereka mungkin udah patah, tapi apa semangat mereka benar-benar hancur? Semangat disiplin, kesetiaan, dan pengorbanan diri dari Bushido ternyata nggak lenyap. Semangat itu justru dilebur, disuling, dan disuntikan ke dalam mesin nasionalisme baru yang membentuk Jepang modern. Sebuah warisan yang terus hidup jauh setelah pedang terakhir dimasukkan kembali ke dalam sarungnya.